Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fajri Hermansyah dan rekan saya Aulia Ariel Lutfiani. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tugas kuliah keaswajaan dengan judul Nahdlatul Ulama dan Nasionalisme. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan nasionalisme religius menjadi titik balik dari sebuah modal perjuangan bangsa. Ki Haji Hasyim Asy'ari dan Ki Haji Wahab Hasbullah sebagai pencetus Nahdlatul Ulama menjadikan nasionalisme sebagai bagian dari perjuangan Nahdlatul Ulama. Di awal pendirian Nahdlatul Ulama mendorong 3 konsep persaudaraan, salah satunya ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan. Konsep persaudaraan ini diejawantahkan oleh pendiri dan sesepuh Nahdlatul Ulama dalam pelibatan penyusunan Piagam Jakarta. Rasa nasionalisme itu ditunjukkan oleh Nahdlatul Ulama dengan rela menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta yang sekarang jadi Pancasila. Kemudian nasionalisme itu ditunjukkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama dengan mengeluarkan sebuah resolusi jihad fisabilillah, yakni dengan menanamkan rasa cinta tanah air dalam sebuah peperangan mempertahankan kemerdekaan, tepatnya 10 November 1945. Jadi nasionalisme dalam Nahdlatul Ulama adalah sikap cinta tanah air, pulwatun minal iman, lewat perbuatan jihad dan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa. Kontribusi Nahdlatul Ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dakwah Nahdlatul Ulama untuk menghimpun kekuatan melawan penjajahan Belanda merupakan bagian dari perjuangan NU untuk mempertahankan ideologi agama dan nasionalismenya. Sebagai bentuk cinta tanah air, peran NU dalam mengusir penjajah Belanda merupakan anjuran agama yang wajib dijalankan. Hukum tersebut sudah menjadi keputusan para kiai Nahdlatul Ulama yang akhirnya melahirkan resolusi jihad tadi. Resolusi ini menjadi pegangan ampuh para pasukan santri yang tergabung dalam Laskar Hizbullah maupun Laskar Sabilillah. Demikian juga pandangan Nahdlatul Ulama bahwa prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, membuang segala bentuk eksploitasi dan penjajahan merupakan spirit Nahdlatul Ulama untuk menjaga konsistensi kedaulatan negara, memperkokoh integritas bangsa dan negara. Dengan pendekatan sejarah, penelitian ini menguak peran dan kontribusi NU dalam melawan penjajahan Belanda, merebut kemerdekaan serta mempertahankan kedaulatan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fase nasionalisme. Seperti diketahui, nasionalisme NU memang dibentuk di dalam Muktamar Musyawarah Nasional atau MUNAS. Alim ulama. Pertama, pengakuan wilayah Nusantara sebagai Dar al-Islam atau wilayah Islam pada Muktamar ke-11 di Banjarmasin pada tahun 1936. Ini mafhum diketahui di mana NU menetapkan wilayah Nusantara yang saat itu dikuasai pemerintah kolonial Belanda sebagai Dar al-Islam. Pemaknaan Dar al-Islam bukan sebagai negara Islam atau Daulah Islamiyah, melainkan wilayah Islam telah menumbuhkan nasionalisme karena NU mengakui nasionalisme sebagai tanah kaum muslim. Karena status keislaman ini, Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad pada Oktober tahun 1945. Membela tanah air dari penjajahan fardu ain hukumnya. Kedua, afirmasi hukum pembentukan negara bangsa atau nation state Indonesia, bukan negara Islam. Ini terjadi pada keterlibatan Kiai Wahid Hasyim pada sidang BPUPKI PPKI pada tahun 1945. Ketiga, penahbisan Presiden Republik Indonesia sebagai pemimpin dalam keadaan darurat yang memiliki otoritas wal amri al-daruri bi al-syaukah melalui Munas
alim ulama di Cipanas pada tahun 1954. Disebut darurat karena Presiden RI tidak sepenuhnya sah menurut fikih Sunni, sebab tidak memenuhi syarat sebagai khalifah dunia Islam. Namun secara konstitusional, ia memiliki kekuasaan sehingga sah menerapkan syariah Islam, terutama menunjukkan wali hakim dalam pernikahan Muslim. Melalui penahbisan ini, pemerintah RI sah secara syar'i. Keempat, pembelaan demokrasi Pancasila sebagai pilihan otentik dibanding demokrasi terpimpin liberal dan komunis. Pada Muktamar ke-24 di Bandung pada tahun 1967. Kelima, penerimaan atas Pancasila pada Munas Alim Ulama di Situbondo pada tahun 1983. Serta keenam, maklumat penyelamatan NKRI dan Pancasila dari fundamentalisme agama dan pasar pada Harlah ke-85 NU pada tahun 2011. Fase nasionalisme. Seperti diketahui, sosionasionalisme. Hanya saja segenap fase kebangsaan ini terhenti pada legitimasi Islam atas nasionalisme dalam rangka bentuk negara. Hal ini bisa dipahami sebab NU berkepentingan menjaga NKRI dari delegitimasi radikalisme Islam. Akan tetapi, di masa ketika reformasi politik telah berjalan meninggalkan nasionalisme pasca kolonial, nasionalisme NU perlu diperbarui demi demokratisasi yang makin substantif. Hal ini perlu dilakukan beberapa hal. Yang pertama, pendalaman nasionalisme menuju apa yang Soekarno sebut sebagai sosionasionalisme dalam rangka ini nasionalisme bukan hanya pembelaan atas pembangunan negara bangsa, melainkan perwujudan tujuan pendirian negara oleh Pancasila diarahkan menuju keadilan sosial. Kedua, transformasi pemikiran politik Sunni klasik menuju politik NU yang berpijak pada konsep politik kontemporer. Ini sebenarnya potensial sebab pendekatan Maqasid al-Syariah menetapkan politik sebagai res publika atau kebaikan publik. Dengan potensi ini, pemikiran politik NU sejajar dengan teori republikanisme yang membangkitkan kembali ontologi politik di tengah demokrasi prosedural manipulatif. Satu hal yang diidealkan oleh prinsip permusyawaratan Pancasila hanya saja warna baru. Demokrasi di kalangan Nahdliyin ini akan terhenti pada pemilih pemimpin atau Nasb al-Imamah. Jika tidak dibarengi dengan pendalaman nasionalisme di atas, dua agenda mendasar menanti. Pertama, penguatan etos kewarganegaraan terutama di kalangan utama Islam. Kedua, radikalisme demokrasi dalam bentuk penguatan demokrasi patriotipatoris menuju perwujudan res publika. Jika tidak, nasionalisme NU hanya terhenti di mimbar dakwah, namun abai dengan ketidakadilan struktural yang menjadi nasib keseharian negeri ini. Peran NU dalam penguatan nasionalisme. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsi peran Nahdlatul Ulama dalam menangkal radikalisme di Indonesia melalui penguatan nasionalisme kemanusiaan. Tujuan tersebut dijabarkan dalam 3 permasalahan pokok, yaitu bagaimana konsep nasionalisme yang dikembangkan oleh NU, bagaimana upaya NU dalam mewujudkan nasionalisme, dan bagaimana cara NU mengimplementasikan nasionalisme kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa nasionalisme yang dikembangkan oleh NU ialah paham kebangsaan yang memberikan pengakuan pada seluruh elemen bangsa yang terdiri atas suku, agama, ras, dan antar golongan yang berbeda untuk berpartisipasi dan aktif melaksanakan
hak dan kewajiban berdasarkan Pancasila. Nasionalisme diwujudkan melalui kegiatan dakwah dan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dalam meneguhkan dan menyebarkan pemahaman aswaja sebagai pilar penguatan adaptasi, integrasi, dan pencapaian tujuan dalam pemeliharaan tatanan sebagai bangsa yang berdaulat. Dalam mengimplementasikan nasionalisme, NU menerapkan prinsip dasar yaitu tawazun atau keseimbangan, tasamuh atau toleran, dan tawasud atau moderat, dan i'tidal atau adil dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesimpulan, rasa nasionalisme itu ditunjukkan oleh Nahdlatul Ulama dengan rela menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta yang sekarang jadi Pancasila. Kemudian, nasionalisme itu ditunjukkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama dengan mengeluarkan sebuah resolusi jihad fisabilillah, yakni dengan menanamkan rasa cinta tanah air dalam sebuah peperangan mempertahankan kemerdekaan, tepatnya 10 November tahun 1945. Jadi, nasionalisme dalam Nahdlatul Ulama adalah sikap cinta tanah air lewat perbuatan jihad dan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa. 3 permasalahan pokok yaitu bagaimana konsep nasionalisme kemanusiaan yang dikembangkan oleh NU, bagaimana upaya NU dalam mewujudkan nasionalisme, dan bagaimana cara NU mengimplementasikan nasionalisme kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nasionalisme yang dikembangkan oleh NU ialah paham kebangsaan, upaya mewujudkan melalui kegiatan dakwah dan pendidikan yang terakhir yaitu menerapkan prinsip dasar. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.